itu titik kelemahan kita pertama untuk menjadi agama Hindu atau umat Hindu yang baik, maka dasar pertama atau minjam istilah lain wajib untuk memahami bahasa dulu. Bahasa apa? Kalau rumus-rumusnya menurut saya karena betul saya berpikir itu seperti matematika ya. Untuk mencerdaskan otak kanan, otak kiri kita itu. Kata namanya termasuk kata benda itu ada jenis kelamin. Ada kata benda laki-laki, ada kata benda perempuan, ada kata benda banci. Di hukum ini masing-masing punya dia. Tahu nggak itu? Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Dengan suasana pagi ini, tentu saja kami dari Hindu Channel banyak menerima pertanyaan-pertanyaan dari umat Hindu, baik dari tokoh Hindu, kemudian dari generasi Hindu terkait dengan perkembangan bahasa Sanskerta. Namun ada sedikit kesulitan kami karena untuk mencari narasumber khusus bahasa Sanskerta atau yang menekuni Sanskrit itu berada di Bali. Kalau kita menuju Bali, kalau tidak menggunakan pesawat, ya menggunakan kendaraan pribadi. Namun Astungkara, kami mendapatkan karma baik bertemu di Solo dalam kegiatan Ucawa Dharma Gita yang diadakan oleh Dirjen Bima Sindu atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, tentu saja langsung kita sapa bersama dengan Profesor Dr. Andes Imadi Surada MA. Om Swastiastu, Prof. Astungkara, Prof. Disebut dadakan, mungkin iya ya, Prof, karena ketemunya di Solo. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama, Prof, sebenarnya penting dan tidaknya kita mempelajari bahasa Sanskerta ini agak berat langsung nih, Prof, pertanyaannya. Penting dan tidaknya nih. Ya, kalau berbicara penting dan tidak, saya jawab dulu ya. Penting. Kan gitu ya. Kenapa penting? Kan gitu sekarang. Kita, khususnya kan adik dan semua umat Hindu dimanapun berada kan tidak bisa lepas dari bahasa Sanskerta. Karena bahasa Sanskerta itu adalah salah satu identitas di agama Hindu. Jadi substansi dari ajaran agama Hindu itu salah satunya bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Ya. Oleh karena itu, karena ini identitas agama Hindu, jadi orang apa namanya menyebut Hindu otomatis sudah pikirnya bahasa Sanskerta. Bahasa Islam, Arab. Kan itu kalau orang menyebut bahasa Islam otomatis pikirnya ke ini agama Hindu orang Hindu kan gitu. Lalu apa itu bahasa Sanskerta kan itu? Nah, bahasa Sanskerta saya sampaikan secara singkat gitu ya. Singkat nih. Ya, itu sesungguhnya adalah bahasa yang digunakan di dalam kitab suci agama Hindu. Yang itu apa itu kitab suci agama Hindu? Itu Veda dan susastra lainnya. Baik itu susastra Hindu lainnya itu Veda itu ada Sruti dan Smriti. Sruti itu mantra, Ida Brahmana, Upanishad, dan Aranyaka. Jadi mantra itu ada 4, Caturveda. Ini totaliti menggunakan Sanskerta. Ya, kalau kita Hindu ingin memahami ajaran-ajaran tersebut kan harus mulai bahasa kita. Kan itu. Gimana kita belajar agama Hindu, ajaran filsafatnya, teologinya kalau tidak memahami bahasa. Kan gitu ya? Iya benar-benar. Lalu filsafat itu adalah Smriti. Kitab Smriti itu dari Wedanga, Upaweda, Nibbana. Jadi Wedanga itu Siksa, Wikarana, Canda, Nirupta, Yotika, Kalpa, totaliti Sanskrit. Ya, itu kan di mana? Jadi di mana apa namanya
Wedanga itu apa itu? Wedanga itu pokok-pokok yang harus kita pahami di dalam mempelajari Weda mantra itu, ya. Itu totaliti menggunakan bahasa itu kan, apalagi Paweda, Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandhara Weda. Banyak sekali, Prof. Itulah yang disebut dengan Veda. Tiasa itu Mahabharata, Ramayana, kan itu. Gimana kita memahami cerita-cerita itu, Purana-Purana itu kalau tidak memahami cerita? Kan itu kan? Lalu Nibbana itu dari Darsana, kan itu, dari Vedanta Sutra, Mimamsa, kan kitab-kitab agama, Saiwa agama, Vaishnava agama. Itu jadi saya sampaikan itu apa itu Sanskerta itu? Di situ Sanskerta ada termasuk Nibbana lontar-lontar yang diwarisi di Indonesia, kan misalnya Buana Pose, kan itu Tatwa Jnana, itu semua dengan menggunakan teks bait Sanskrit. Lalu Sanskerta itu diterjemahkan, dideskripsikan, diulas dengan menggunakan bahasa Kawi. Itu lalu apa itu? Bahasa Kawi adalah bahasa yang disusun oleh para pengawi. Jadi bahasa yang dikarang, Kawi itu kan karang, bahasa yang dikarang oleh para pengawi. Apa itu bahasa yang dikarang? Dengan bahasa apa mengarang? Dengan bahasa Jawa. Pada zaman itu dipertemukan dengan bahasa asing, bahasa Sanskerta, sehingga di dalam bahasa Kawi itu ada dua bahasa yang besar yang bertemu membentuk sebuah karya sastra seperti yang kita lombakan sekarang ini. Ya, dalam ajang Utsawa Dharma Gita, nggih, Prof. Kan orang membaca kekawin itu bahasa Kawi itu. Orang membaca Palawakya bahasa Kawi itu. Orang membaca bahasa Sanskerta itu. Namun kadang ini, Prof, apa namanya, bisa membacakan kekawin atau bisa membacakan Palawakya, nggak tahu artinya, Prof, sehingga berekspresinya susah. Itu dah. Kalau bahasa nggak tahu, sehingga kita menghafal belaka jadinya. Karena menghafal belaka, makna yang ada di alam teks itu kita tidak bisa. Nggak tahu kita, tinggal dengan misalnya buka gitu kan, begitu kata itu. Kalau ini lalu dihafalkan, tapi apa artinya kata ini? Nggak tahu. Oleh itulah, belajar Sanskerta itu untuk umat Hindu khususnya wajib. Ya, wajib. Khusus untuk umat Hindu wajib nih, Prof. Wajib, karena kan penting. Penting. Wajib, kan? Wajib. Kalau tidak wajib, nggak akan bisa memahami agama Hindu secara tuntas. Benar. Nah, kemudian Prof. Surade, ini kalau kita berbicara realita di lapangan, Prof, banyak yang berpandangan terkait dengan sulitnya memahami bahasa Sanskerta, khususnya Hindu seperti itu. Namun bagaimana Prof melihat atau memandang itu? Nah, untuk menyambung bagaimana pandangan Prof, mungkin Prof bisa memberikan contoh dulu nih, Prof. Karena umat Hindu kita ini kalau belum belum memastikan kalimat Sanskerta ini seperti apa yang sebenarnya, kan gitu, Prof. Nah, sebenarnya menurut saya, kebetulan saya yang membidangi mungkin menekuni ya, meskipun tidak terlalu pintar sekali, tapi alhamdulillah ya, saya dapat, mungkin karena karma ada tahu saya, jadi saya dapat mengikuti bahasa ini sampai ke gelar master. Saya pernah kerja ketika kami diberikan beasiswa oleh sekitar tahun 2022 nggak, Bro? Oleh pemerintah Bali. Pemerintah Bali. Mulai tahun 2000 sampai 2000. Oh, 2000. Tahun 2000 sampai 2002 tinggal di situ kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Jadi karena ada tambahan mau sana sini tidak mengenal tempat-tempat, sehingga sebenarnya S2-nya sudah 2002 sudah selesai. Di situlah kami. Nah, awalnya saya belajar itu sebelum ke India itu saya tamatan PGA namanya, Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Denpasar. Disitulah kami diberikan pelajaran bahasa Sanskerta 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu
PGA itu setingkat SMA sekarang, tapi sekarang sudah tidak ditutup, sudah tahun 1991. Dari itulah saya tertarik mulai itu. Nah, saya pada zaman itu ya, saya terus menjadi juara umum ranking lah dalam 6 kelas itu. Teman-teman kami terpilah kurang lebih 40 teman itu PGA popularis sekali. Nah, itulah saya belajar sampai saya diangkat di APGAH namanya, Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Denpasar tahun 93-94. Terus kami mengajar di berbagai tempat termasuk guru-guru penyetaraan itu. Itulah memang kami belajar terus. Orang kita mengajarkan kita kepada guru-guru kecamatan PGA juga gitu. Nah, itu saya baru pada saat itu saya baru S1 di Kecamatan IHD UI sekarang. Ya di situ lanjut. Akhirnya itu belajar menggali sumber-sumber yang ada, sumber-sumber lokal bahasa. Dan ada juga yang guru-guru mengasih tentang buku-buku lama gitu yang berbahasa Inggris pelan-pelan. Karena cepat kita tahun 2000 ada penawaran dari Pak Gubernur Pak Dewa Brate namanya Gubernur Bali saat itu bahwa untuk menyambung kerjasama istilahnya India dengan Bali lagi pascanya Pak Pujo, Profesor Mandre kan itu beliau ini kan akhirnya kami disarankan oleh guru kami, kamu belajar aja di Sanskritanya ambil gitu. Karena guru-guru itu mantan dosen-dosen itu mantan guru kami waktu PGA. Nah, tahu mengetahui potensi saya gitu kan. Ini saya Pak. Berarti bisa dikatakan sulit, Prof, karena sama begini ya. Jadi belajar kata itu dari awal sama seperti belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Mandarin sekarang kan. Kebetulan kami juga di UAN. Selama kami menjadi WR1 kan mengelola bagian pendidikan, pengembangan kan. Enggak salah. Ya, bagaimana belajar bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris dan itu dengan bahasa Inggris tidak. Cuma yang menyebabkan mereka mengatakan sulit kan kemauannya tidak seperti kemauan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Sekitar itu tidak bisa digunakan secara ekonomis. Kalau bisa Inggris kan bisa mereka gunakan untuk kamu kait dengan pendidikan. Kalau bahasa Sekitar nyen kalau aja ngomong, Dewa kalau aja ngomong, oh Dewa itu. Di misalnya aham dewam pujami, itu aham dewam pujami, saya memuja dewa. Yang kajak ngomong gitu. Ya, jadi misalnya aham odanam kadang saya makan nasi, gitu kan? Yang kajak ngomong gitu, saya ada ngerti kecuali. Nah, itulah yang menyebabkan mereka menyebutkan sulit, sebenarnya tidak. Karena bahasanya tidak aplikatif ya, digunakan untuk seperti manfaat dari bahasa Inggris. Nah, ini khusus untuk belajar bagaimana kita menelaah ajaran-ajaran agama yang menggunakan bahasa tersebut, seperti misalnya membaca Bhagavad Gita, salah satu saya, darsana dan lain sebagainya. Benar tidak? Nah, sesungguhnya bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang luhur. Kenapa luhur? Kenapa dia disebut dengan Sanskerta? Yang awalnya itu disebut dengan Dewa, bahasa Dewa. Itu pernyataan seorang ahli linguistik Sanskrit adalah ini. Lalu Dewa ini lalu dianalisis lagi oleh pengikutnya, oleh Resi Patanjali, maka diberi namalah sesungguhnya bahasa Dewa itu adalah bahasa yang diproses dengan sempurna. Istilah bahasa yang diproses dengan sempurna itu adalah Samskrita. Itu Samskrita berarti bahasa Samskrita adalah bahasa yang unik, yang tidak memiliki areal lokasi. Kalau misalnya kita
mendefinisikan apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Tetapi bahasa Sanskerta, bahasa yang digunakan orang-orang Sanskerta sih nggak ada. Nggak ada itu orang-orang Sanskerta. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang India, nggak ada orang India menggunakan bahasa Hindi. Kan gitu? Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arya, apalagi kalau kita ke belakang, orang Arya itu bahasanya Indo-Arya. Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Drawida, orang-orang Drawida itu bahasanya Mesada. Lalu Sanskerta siapa? Nah, itu adalah bahasa yang lahir dari wahyu-wahyu, bahasa wahyu yang digunakan oleh para mahasi penerima wahyu. Itulah lalu di setiap yang saya sebut tadi oleh Pak ini disebut dengan Daewiwa, karena ini bukan bahasa manusia. Hanya tapi ini ya satu. Sehingga bahasa ini kalau ini pelajari sekarang wajib ya, sebagai umat Hindu dan apalagi sebagai rohaniawan, karena ini adalah bahasa seremonial, bahasa di dalam pelaksanaan upacara, pelaksanaan aktivitas rohanian. Takutnya nanti seperti ini, Prof. Mohon maaf dipotong, Prof. Ya. Karena berbicara terkait dengan rohaniawan niki, takutnya nanti ketika semua mempelajari wajib bahasa Sanskerta, kita lagi sembahyang salah mengucapkan, nanti itu salah, itu yang benar seperti ini, akhirnya jadi umat Hindu nanti jadi bingung lagi, Prof. Karena semua paham, Prof. Nah, sedangkan yang memantra ini sudah melakukan biasa memantra seperti itu, Prof. Ya. Pengalaman saya begini ya. Iya, enggak bagus saya bilang di sini ya. Oke. Mungkin gimana Prof menangani seperti itu? Harus wajib memahami, kan? Apalagi sebagai rohaniawan. Karena rohaniawan, kita kan di Indonesia itu rohaniawan kita dapat sementara diklasifikasikan menjadi dua kan, yang Pinandita dan Pandita kan. Kalau Pandita itu para sulingih, entah pedana, entah empu, entah begawan dan lain sebagainya. Pokoknya itu sulingih, itu disebut dengan Dwi Jati kan. Dan Pinandita ada pemangku, ada basir, kan itu seperti di Pelangkaraya, Keharingan, ada wasi dan lain sebagainya. Jadi beliau itu sebut tingkat kesuciannya raih kejati kan. Di dalam beliau mengantarkan upacara umat ini, baik Pinandita, pemangku, beliau menggunakan bahasa itu wajib, ya. Wajib. Karena ini bahasa Betara gitu kan. Kalau kita menggunakan bahasa Betara, menghadap ke Betara kan lebih lagi misalnya kan, meskipun kita Hindu itu Tuhan itu yang Ida Sang Yang Widi Waso itu mengetahui semua bahasa. Jangankan bahasa, baru kita pikirkan saja langsung mengetahui. Oh ini kamu pikiran kamu begini kan gitu. Nah, kan? Jadi itulah. Jadi di dalam beliau mengantarkan upacara itu beliau kan menggunakan prarthana. Prarthana itu kan doa. Doa itu kan istilah Indonesia kita puja kan. Kalau kita beliau ingin mengantarkan upacara kepada Dewa Brahma, misalnya ada puja Brahma, ke Dewa Siwa ada Siwa Sawa kan, Saraswati besok itu kan ada Saraswati Sawa. Jadi inilah yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Bagaimana kalau tidak menguasai bahasa lalu merapalkan puja, itu nggak boleh. Itu minimal apa yang dirapalkan itu paham. Jika tidak paham, apalnya banyak, tidak paham artinya, itu sama dengan kalau saya berikan contoh berdasarkan apa yang disebut oleh Niruta, menimbun kayu bakar yang kering lalu disiram dengan bensin atau pertalite, ketika tidak disulut dengan api selamanya tidak akan terbakar, ya nak? Kan itu meskipun disiram sudah bensin, sudah semua kena bensin, tetapi tidak disulut dengan api, apakah terbakar kayu itu? Kan tidak. Itulah meskipun banyak tahu puja, merapalkan puja dalam memimpin upacara, tetapi tidak tahu artinya yang diucapkan, sama dengan tidak tembus dia ke
ke Banten atau ke upacara itu. Begitu Iya. ya. Kalau demikian penting apa tidak? Iya, itu Penting, jadi Prof. penting. Nggih. Apalagi sebagai rohanian Nggih. kita untuk yang tawalake adik bapak penting kita akan melakukan sederhana sekali hujat lisaniyah kan gitu ya. Nggih, nggih. Setiap hari 3 kali itu hukumnya kanarnya kan Sampai apal, Prof. sampai apa tapi artinya Tapi satu tahu nggak belum, Prof. belum. Nggih. Lalu apa yang kamu hafalkan seperti itu Nggih, ya. benar. Itu nah itu misalnya oleh karena itu misalnya Om Purwas Wah Dat Sawitur Waringin Bargo Dewasya Dimahi Yoyona Pracudayat itu ucapan yang benar. Kan? Lalu kalau ada yang ngomong apa artinya Dimahi dek? Artinya Dimahi ya gitu. Apa artinya Diyoyona dek? Apa artinya itu ya? Padahal Diyoyona itu berasal kata Dio, Yo, nah 3 kata itu. Ya, nah model seperti itu. Lalu tambah lagi keramahan sembah. Gitu kan? Ini untuk yang walake. Tadi kan untuk setawa itu tadi jauh. Walake. Om Aditya Siu Param Joti contoh. Lalu satu baris kalimat itu apa artinya? Apa artinya Om Aditya Sia Param Joti? Apa artinya? Ya, kita kan mengucapkan itu setiap keramahan sembah ada puja wali, ada odalan di pura, kan? Ditundun serta tulisannya kan? Apa artinya? Oh, enggak tahu saya itu begitu, tidak hafal saya semua gitu. Padahal artinya, ya Tuhan, sinar yang utama, Param Joti, Aditya Sia milik Aditya. Itu artinya, sehingga kita walaupun wajib tidak salah, tidak sulit seperti pandangan masyarakat, tapi ketika kita sudah di sana, keinginan kita untuk tahu bahasa itu sama. Seperti belajar bahasa asing yang lain. Itu. Sama seperti belajar bahasa asing yang lain. Ya. Kemudian ada muncul pertanyaan, Prof, karena kita diwajibkan untuk memahami bahkan mempelajari bahasa Sanskerta. Sebenarnya titik kelemahan kita sebagai umat Hindu itu apa, Prof? Ada nggak sih titik kelemahan atau titik kelemahan di Indonesia memahami tentang Sanskrit seperti itu, Prof? Menurut saya ya, mungkin pandangan teman-teman yang lain mungkin beda. Maaf, tapi menurut saya dan pengamatan saya, pengalaman saya semenjak saya mulai belajar dan mengajar bahasa Sanskerta di berbagai tempat, bukan di Bali saja, dari guru-guru seluruh Indonesia pernah saya diundang. Itu titik kelemahan kita pertama untuk menjadi agama Hindu atau umat Hindu yang baik, maka dasar pertama minjam istilah lain wajib untuk memahami bahasa dulu. Bahasa apa? Kita Hindu di Indonesia, kita memahami bahasa itu pertama bahasa daerah kita masing-masing. Kedua bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Ketiga bahasa Sanskrit. Nah, kenapa demikian? Karena sumber-sumber atau sastra agama Hindu Nusantara ini menggunakan ketiga bahasa itu. Seperti misalnya di Bali, ya mereka harus memahami bahasa Bali karena lontar-lontar itu menggunakan aksara Bali. Bagaimana dia mengupas lontar-lontar yang diwarisi dari pihak Jawa yang disalin di Bali itu dengan menggunakan aksara Bali. Demikian juga yang ada di Baharingan yang disebut dengan panaturan, dan itu bahasa Dayak itu. Kan itu. Lalu nah, sehingga wajib daerahnya, kemudian baru ke sumber-sumber lontar yang diwaris oleh leluhur kita di Indonesia, seperti misalnya lontar Catur, Wonokoso, Dhyana Siddhanta, Waras Tipu dan lain-lain. Nah, kemudian lontar-lontar etika seperti Sila Krama, Slokantara, Begawat, itu kan bahasa itu semua itu sebagai sumber-sumber ajaran kita beretika.
lalu lontar-lontar upacara seperti misalnya Yadnya Prakerti, tentang Yadnya Agastya Parwa, ada di Indonesia ya. Apalagi kita masuk ke Weda Satapatha Brahmana, itu satu total itu Satapatha Brahmana, Rigveda, Yajurveda gitu. Nah, sehingga untuk memahami ajaran agama Hindu khususnya apalagi di Indonesia ini rasanya wajib. Nah, kendalanya inilah kita dulu pemahaman atau pengajaran bahasa-bahasa seperti itu, tempat-tempat pengajaran bahasa-bahasa itu kita masih belum. Nah, baru sekarang ada setelah adanya aturan dari Kementerian Agama untuk Hindu kita boleh mendirikan Widyalaya. Ya, di Widyalaya Pratama Widya yang setingkat SD, SMP dan nah, disinilah akan diajarkan bahasa Sanskerta. Mulai beberapa tahun ini mudah-mudahan jalannya lancar sebagaimana saudara kita di Muslim dan madrasah-madrasah itu, sehingga disinilah muatan keagamanya lebih jadi 60-40. 60 untuk Hindu, 40 untuk yang ajaran pelajaran umum. Kalau di sekolah umum kan tidak. Nah, tidak. Nah, inilah mungkin nanti akan dapat memberikan tambahan tempat, ruang lebih luas untuk memahami salah satunya bahasa Sanskerta. Jadi itu kalau kendala dari dulu, itulah yang saya sampaikan tadi, tempat belajarnya. Waktu kami bisa belajar Sanskerta, siapa yang saya sampaikan tadi itu hanya mulai PGA, lalu 91 PGA ditutup. Berarti kan terus itu. Terus lalu 93 baru ada APGA. Baru mulai diberikan Sanskerta. Nah, kendalanya bedanya dengan teman-teman saudara kita di Muslim, mereka itu belajar bahasa Arab itu bahkan dari TK, yang bentuk huruf nulis, SD lalu sudah bisa membaca. Kalau kita kan baru perguruan tinggi baru belajar menulis. Nah, coba tuh bedakan. Berapa tahun tuh? Perguruan tinggi selama 4 tahun, kemudian dan lagi belajarnya campur. Ya, saya sampai ke sini tidak serius mahasiswa itu belajar kita. Oh, itu udah langsung kita sulit. Kita setiap sehingga dosen-dosen sekitar itu dosen pemarah. Kalau saya ayo barang kenapa? Ya tuh udah ada pelajaran kita enggak datang lanjut hadir dah gitu. Jadi pengalaman kami mudah-mudahan ke depan tidak itu. Nah, yang tahu sekarang sudah punya kan beberapa perguruan tinggi, disitulah mulai belajar. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita kan jauh. Di saudara kita di itu begitu masuk perguruan tinggi dia sudah pasti mengenal kita. Nah, itu kita baru belajar nulis. Sudah itu nulis baru belajar menyambung aksara menjadi kata, misalnya karena gimana nulis nah gitu. Itu mereka sudah di TK itu. Kita TK aja di perguruan tinggi gitu kan. Kan itu sangat jauh sekali, jomplang sekali. Makanya lihat karena itu sarankan lewat cara ini marilah kita bersama-sama sadar kalau kita ingin agama kita, umat kita menjadi cerdas tentang pemahaman terhadap ajaran agamanya, kita harus berpaling pada itu. Ini tidak ada kalau wacana sekarang, oh ini orang itu ini sampradaya, itu tidak benar itu. Tidak benar itu sampradaya. Belajar di India, Prof. Baru orang belajar Sanskerta, baru orang belajar India, lalu disebut sampradaya, tidak benar itu. Itu pembodohan itu. Nah, sekarang kita harus maju dan kuat. Dan pengetahuan itu sekarang tidak seperti dulu. Sekarang bisa pengetahuan itu bisa didapatkan di mana-mana, di Google kah, di sini kah. Kalau dulu kan terbatas. Karena itu ya mau puja apa sekarang dicari di ibadah itu kalau mau belajar. Makanya menjadi rohaniawan hati-hati sekarang, bisa orang walaka lebih puja daripada tidak mau belajar. Dan itu kan kita punya tradisi, oh ini sudah jadi pemangku, tidak boleh lagi sekolah, tidak boleh lagi belajar. Siapa bilang orang sekarang pengetahuan tuh, waduh,
seperti sekarang sudah tidak ada sesuatu yang jauh, tidak ada satu yang sulit, semua ada sekarang. Kalau kita benar-benar pelajari bisa Sulingih itu dikalahkan oleh Sang Walako dalam hal puja. Karena mereka mendapatkan lewat itu. Kalau sekarang nggak mau belajar ya disalib lah. Itu apa seperti itu kita ingin sekarang. Oleh karena itu, mari jangan prasangka buruk dulu dengan. Nah, apalagi sekarang kan saya sering diundang ada yayasan Samsketi Nusantara itu yang membuat kursus. Kita setelah saya lihat di sana, ininya percakap dengan bahasa Seketa pasti sekali. Nah itu sebenarnya yang bagus itu, Prof. Begitulah. Meskipun apa yang saya sebutkan bahasa Seketa bukan bahasa pergaulan, tapi sekarang di berbagai ini dia punya cabang, dia bagus tuh menurut saya. Jadi mulailah saya digiring karena bahasa itu bukan sekedar ini ya. Belum, menurut saya bahasa Seketa itu bukan seperti bahasa biasa ya. Ini kalau rumus-rumusnya menurut saya, karena betul saya berpikir itu seperti matematika ya. Untuk mencerdaskan otak kanan, otak kiri kita itu hebatnya itu. Apalagi dengan ada rumus-rumus akar kata. Kalau Sanskerta itu kan kata kerja itu ada akarnya, ada 10, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 10. Kemudian kata namanya, termasuk kata benda itu ada jenis kelamin. Ada kata benda laki-laki, ada kata benda perempuan, ada kata benda banci. Di hukum ini masing-masing punya dia. Tahu nggak itu? Inilah hebatnya bahasa. Nah, kemudian Prof, mungkin kita akan berbincang di topik selanjutnya. Ada pertanyaan satu lagi, Prof. Ya. Ada nggak sih, Prof, saudara kita selain Hindu yang mempelajari Sanskrit? Seandainya ada, apakah ini juga menjadikan ancaman bagi Hindu? Kalau seandainya tidak ada, ini adalah peluang umat Hindu untuk bukan menggantikan ya, meneruskan para tokoh-tokoh kita seperti Prof. Surado dan banyak juga dosen-dosen yang perlu menerbitkan atau memunculkan generasi-generasi selanjutnya seperti itu. Ya, ngerti saya. Jadi meskipun bahasa itu tidak bahasa pergaulan ya, jadi tidak bahasa pergaulan ya, tetapi dan mereka bukan Hindu ya. Belum saya sebutkan orang-orang ini prodinya atau departemennya ada yang tidak Hindu, misalnya di Rusia ada, di Amerika ada prodi yang belajar Seketa. Kemudian peneliti bahasa Seketa itu banyak orang-orang Eropa. Berarti kan ada kan? Kalau prodi ada berarti ada belajar secara resmi, secara formal, secara lembaga, kan gitu ya. Kemudian di Indonesia ada enggak? Ada. Saya mengajar selaku ya guru besar diketahui beberapa kali dari teman-teman yang mengambil dosen yang di UIN dan lain sebagainya belajar mempelajari Sanskerta. Ya, di Indonesia, bukan di luar negeri. Tadi kan luar negeri, jangan bilang India lagi. Itu sudah biasa. Ada yang tidak. Nah, ada belajar Sanskerta, ada bahkan mereka ingin kursus kepada saya, ya kursus kepada saya, ya Dok. Itulah yang menjadi tantangan kita khusus umat Hindu. Kalau tidak, nanti kita akan belajar sama mereka ini. Karena mereka lebih intens belajar daripada kita. Apalagi kita berpola tidak mau tahu pokoknya. Apaan belajar bahasa mati? Itu apa? Itu. Nanti kerjanya gimana? Kerjanya. Terus kalau sudah tahu Sanskerta, siapa yang ngajak ngomong? Kan gitu. Nggak sependek itu nggih berpikirnya. Lalu kalau kamu pintar, bisalah kamu jadi guide dengan para dewa lagi. Itu jadi itulah yang mereka itu pikirannya sempit. Ya. Jadi bukan memotivasi tetapi membunuh. Dari itu tidak baik. Oleh karena itu kalau kita ingin menyelamatkan, meluruskan, memahami agama ini secara utuh, maka bahasa itu wajib. Apalagi seorang mahasiswa perguruan tinggi Hindu itu menjadi kewajiban yang utama itu
sebelum belajar membaca semacam yang lain. Karena setelah lulus nanti banyak pertanyaan. Banyak Iya. pertanyaan. Misalnya begini, tatwamasi, terjemahnya itu adalah kamu. Kalau ditelusuri benar enggak salah. Tat tuam asi, tat itu tuam itu kamu, asi itu adalah kamu. Itu artinya misalnya sarwam kalwidam Brahman. Hindu itu kan begitu. Jadi sesungguhnya ini adalah Tuhan. Brahman. Lalu kalau dipecah itu yang mana berarti sesungguhnya, yang mana berarti Brahman? Kan asalnya sarwam kalu idam Brahman menjadi sarwam kalu idam Brahman. Itu kan teks aslinya. Ini kan udah familiar sekali dengan umat Hindu kan. Itu kan sarwam semua, kalu sesungguhnya, idam itu ini, Brahman itu Tuhan. Sesungguhnya ini semua adalah Tuhan. Lalu bagaimana konsep Hindu? Konsep Hindu ekam satwi prah bauda wadandi. Kan gitu ya. Teks aslinya kan Indra mitra warunam agenim ahu. Engkau disebut Indra, Mitra, Waruna, Agenim. Kan Ado Dwiasa Suparno Garutman, semua bersinar seperti sayapnya Garutman. Ekam satwi prah bauda wadandi. Tetapi engkau satu, orang bijaksana menyebutkan banyak nama. Banyak nama. Agenim, Yamam, Matariswana, seperti Dewa Ageni, Yama, Matariswam, dan lain-lain. Itu Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, Mantra 45. Itulah teologi Hindu. Jadi Tuhan yang satu disebut banyak, gitu kan? Dan di dalam lontar kita yang berbahasa Sanskerta, Jnana Eka tua, aneka tua, swalaksana, batara. Lontar kita itu. Ini Sanskrit ini. Yang tadi Sanskrit Weda, ini Sanskrit Nusantara. Itu kan eka tua sesungguhnya adalah satu, aneka menjadi banyak. Demikianlah Tuhan. Berarti kan ekam satwi pra sama artinya kan. Nah, lalu saya kutip lagi supaya jelas. Tuhan itu siapa? Janma dia siayata. Itu sumbernya Brahma Sutra kan. Apa artinya Janma Adi Asya Ata? Siapa yang melahirkan Asya? Apa arti Asya? Alam beserta isinya. Pertama itu Brahman. Itu Brahman. Lalu bahasa kawinnya gimana? Sangkan parani dumati. Asal dan kembalinya kehidupan ini itulah hidup sang yang dewasa. Sangkan paraning dumadi. Kan ini bahasa Kawi, ini bahasa Sanskerta. Bedakah artinya itu? Tidak. Maka itulah wajib. Luhur kita hebat membuat padanan yang tidak mencontek apa yang ada dengan bahasa Kawi, bahasa karangan itu dengan esensi tidak berubah. Itu kan? Berarti kan penting belajar bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, bahasa Sanskerta kita bahasa daerahnya masing-masing. Makanya jangan belajar bahasa Sanskerta ndak hafal bahasa daerah. Sudah belajar bahasa daerah lebih dalam ndak hafal yang Hindunya. Sebenarnya ini semua harus kita pelajari ya, Prof. Nah, ini mungkin Prof kita akan lanjutkan perbincangan atau diskusi dengan topik-topik yang berlanjut. Untuk awal ini, khususnya di Hindu Channel ini, kami ingin memberikan pengantar, kami sampaikan secara sederhana. Walaupun tadi dianggapnya berat oleh pemirsa Hindu Channel, nanti yang nonton nih Prof, yang menganggapnya Prof. Walaupun Prof karena sudah melalang melintang kemana-mana nih Prof, jadi ya gampang, itu bisa, kita umat Hindu itu bisa untuk mempelajari itu seperti itu. Nah itu kan baru ini, kita tambahkan lagi ya. Itu baru teori kan. Nanti prakteknya gimana caranya belajar nulis. Siap nih Prof. Siap. Kita nanti bagaimana caranya belajar berbicara, bagaimana cara menyusun kalimat. Ya ini kan baru pengantar untuk memperkenalkan ke masyarakat atau ke umat Hindu. Yang serius belajar siap. Dan mungkin pemirsa Hindu Channel, inilah perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Andes Imade Surada MA
bersama dengan Hindu Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kami tutup dengan Parama Santi pada hari ini. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses semua, ye, Prof.